Halo, selamat pagi dengan restoran Gudeg Ibu Widodo. Baik, perkenalkan saya Anggi dari ISO Tour and Travel. Saya izin mengkonfirmasi pesanan saya hari ini pukul 11.30, yaitu tempat untuk 4 orang dengan menu nasi gudeg 4 porsi dan juga es teh 4 porsi. Apakah sudah dipersiapkan? Pesanannya atas nama saya sendiri, Anggi. Baik, reservasinya sudah masuk dan sudah dipersiapkan ya. Terima kasih. Selamat pagi, perkenalkan saya Anggi dan juga ada Mbak Angel sebagai driver pada hari ini. Sebelumnya saya izin konfirmasi ulang, tur ini diikuti oleh 2 orang atas nama Mbak Enda dan juga Mbak Alicia. Baik, terima kasih. Selanjutnya saya akan memberi beberapa pengarahan terlebih dahulu. Pertama-tama, terima kasih telah mempercayakan perjalanan kalian kepada kami. Karena Mbak Endah dan Mbak Alicia merupakan orang Kalimantan, saya akan memaju dalam bahasa Indonesia. Urutan rujukan kita pada hari ini yaitu yang pertama ke Sendang Suliran, lalu makan di Gudeg Penjila, dan terakhir pergi ke Taman Sari. Sebagai informasi, Yogyakarta merupakan kota dengan iklim tropis, di mana cuacanya akhir-akhir ini sulit diprediksi. Oleh karena itu, kemarin sudah saya informasikan melalui telepon untuk membawa beberapa perlengkapan, yaitu ada jas hujan, payung, dan juga sunblock. Apakah semua sudah dibawa? Sudah. Baik, terima kasih. Kalau begitu, sebelum perjalanan dimulai, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dipersilakan. Berdoa cukup. Selanjutnya, mari kita ke parkiran di sebelah sana. Kami sudah menyiapkan mobil dan kita akan berangkat ke Sendang Suliran. Mari. Baik, selamat datang di Sendang Suliran. Kita akan berada di sini hingga pukul 11 siang nanti. Sebelumnya, apakah ada yang ingin ke toilet? Tidak. Baik, jika nanti mau ke toilet, toiletnya ada di sebelah sana. Baik, sebelum masuk lebih jauh, kita akan menjelaskan tentang sejarah dari tempat ini terlebih dahulu. Nah, Sendang Suliran ini dibangun oleh Paniban Senopati, pendiri Kerajaan Mataram Islam, beserta ayahnya pada tahun 1824. Nama Suliran ini diambil dari kata sulira dalam bahasa Jawa yang berarti tubuh. Nah, nama itu diambil karena dipercaya mata air pengisi sendang di sini berasal dari mata air yang ada di bawah makam raja di dekat sini, tepat di sebelah sana. Lalu sendang ini dibagi menjadi 2 bagian, yaitu sendang kakung, yaitu untuk laki-laki, dan juga sendang putri untuk perempuan. Dahulu kala tempat ini digunakan untuk mandi oleh para anggota keluarga kerajaan, dan saat ini digunakan oleh para peziarah untuk membersihkan diri setelah berziarah. Baik, mungkin seperti itu, kita bisa lanjut ke dalam lewat sini. Boleh. Iya. Di sinilah sendang kakung. Kita bisa melihat lele-lele yang dirawat oleh para abdi dalam di sebelah sini. Nah, konon ceritanya terdapat lele putih yang wujudnya itu hanya tinggal kepala dan tulang badannya saja masih ada di tempat ini. Dan jika kalian berhasil melihatnya, maka doanya akan terkabul. Apakah ada yang mau mencari? Aku. Lalu ada juga lele yang keluarnya itu hanya malam hari. Ada yang bisa menebak? Warung pecel lele. Baik, nah seperti yang saya bilang tadi, lele di sini itu dirawat oleh para abdi dalam ya. Nah, abdi dalam di sini memiliki adat atau kebiasaan, yaitu sedikit menunduk ketika berpapasan dengan orang lain sebagai bentuk hormat ya. Jadi saya harap Mbak Alicia dan Mbak Endah juga bisa sedikit menunduk jika bertemu beliau sebagai bentuk hormat. Lalu selanjutnya kita akan ke sendang putri di sebelah sana. Mari kita bisa lewat sana dan mohon berhati-hati karena ada banyak tangga ya. Nah, dari penjelasan saya tadi, apakah ada yang mau ditanyakan? Di sini masih ada ritual gitu? Baik, terima kasih pertanyaannya. Jadi di sini setahun sekali masih ada ritual yang dinamakan Nau Sendang Suliran atau prosesi menguras sendang di sini yang dilakukan oleh para abdi dalam dari Keraton Surakarta dan juga Keraton Ngayogyakarta. Apakah bisa dipahami? Bisa. Baik, selanjutnya mari kita berfoto di sebelah sana. Saya akan bantu memfotokan. Lalu setelah berfoto kita kembali ke parkiran untuk menuju destinasi selanjutnya.
sambal goreng. Nah, seperti catatan yang saya dapat, itu katanya Mbak Eda harus beli telur ya? Iya. Jadi sudah saya pesankan ini lauknya suwir ayam. Silakan dinikmati dan jangan lupa berdoa. Ya, terima kasih. Datang di Taman Sari, kita akan berada di tempat ini hingga nanti pukul 15 lebih 15. Lalu sebelum kita lanjut, apakah ada yang sakit? Dari saya itu Itu mobil ya Mbak? Iya. Boleh saya lihat sebentar? Oh, sepertinya tidak ada luka robek yang terlalu Iya. besar ya, hanya kecil. Kalau gitu apakah berkenan untuk menggunakan Hansaplast agar tidak Boleh deh. infeksi? boleh. Makasih Mbak. Sekarang kita sudah berpindah era ya. Sebelumnya kita ada di Sendang Seliran, yaitu situs pemandian pada era Kerajaan Mataram Islam. Dan sekarang kita ada di Taman Sari, situs pemandian pada Kerajaan Keraton Ngayogyakarta. Nah, sedikit sejarah tentang kerajaan tersebut. Dahulu pada tahun 1755 ada perjanjian Giyanti yang memecah Keraton Mataram Islam menjadi dua, yaitu Keraton Ngayogyakarta di sini dan juga Keraton Surakarta di Solo, Jawa Tengah. Nah, karena bangunan pemandian ini memang penting, maka Keraton Ngayogyakarta juga membangun bangunan pemandiannya sendiri, yaitu di sini di Taman Sari, dibangun pada tahun 1758 oleh Sri Sultan Hamengkubuwono yang pertama. Nah, saat ini kita ada di bagian gedung sekawan. Gedung artinya bangunan, sekawan itu 4. Bisa dilihat ada 4 gedung yang berbentuk kotak ya, jumlahnya 4 dari sekitar sini. Nah, dulu di sini tepat di tengah sana itu digunakan untuk para penari untuk melakukan pertunjukan. Sementara Sultan melihat dari atas gapura panggung di sebelah sana, melihat tari-tarian dari atas. Lalu gedung sekawannya ini digunakan sebagai tempat untuk menonton dan ada juga yang mengatakan sebagai tempat para pemain gamelan. Selanjutnya mari kita masuk ke bagian umbul di sebelah sana. Baik, kita sudah sampai di stasiun. Sebelum masuk bisa dicek barang bawaannya apakah ada yang tertinggal. Sudah aman. Baik, lalu apakah mbaknya puas dengan perjalanan hari ini? Cukup puas sih. Lalu apakah ada keluhan yang ingin disampaikan? Ada sih Mbak, kan tadi kita makan nih di gudeg lagi. Kayak porsinya tuh terlalu kecil buat kita. Oh, baik. Mohon maaf atas ketidaknyamanannya. Porsi yang diberikan tadi adalah porsi standar dari pihak restoran. Mungkin nanti akan saya sampaikan pada restoran agar menjadi masukan. Ada hal lain tuh? Mau tanya nih, kalau gitu boleh diriukan nggak ya? Tadi kita mau beli makan lagi nih nanti di kereta. Oh, baik, mohon maaf untuk uang makan tidak bisa dilipat karena sudah kami bayarkan secara penuh kepada restoran. Namun sebagai kompensasi, apakah Mbak berkenan jika kita beli beberapa aspek tersebut? Boleh. Baik, kalau begitu